kalian. Oke, sekarang dengarkan kegiatan literasi berikut. Din, Din. Ya, Ibu. Ada apa yang panggil Din? Din, tolong buang sampah ini ke tempat sampah ya. Iya, Bu. Jika kalian terus membuang sampah di sungai, maka air sungai akan semakin meningkat dan membuat permukaan akibatnya terjadilah banjir. Maka dari itu jagalah lingkungan kita dan stop buang sampah sembarangan. Nah, dari kegiatan literasi video tadi, apa amanat atau pesan yang disampaikan? Siapa bisa menanggapi? Oke, silakan Nana. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti akan mengakibatkan banjir. Nah, oke, terima kasih Nana. Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti bisa banjir ya. Buang sampah di tempat sampah. Oke. Nah, baiklah Henam B. Kemarin kita sudah belajar tentang benda magnetik dan non magnetik. Benda non magnetik adalah benda yang tidak dapat magnet. Oke. Benda magnetis adalah benda yang bermagnet. Oke. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita belajar medan magnet. Ya, jadi IPS nanti kita belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti bahasa Indonesia kita belajar tentang formulir. Kemudian kita belajar tentang medan magnet. Ya, nah setelah belajar nanti diharapkan anak ibu bisa mengetahui pengaruh medan magnet itu apa. Kemudian pengaruh MEA apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia, dan formulir itu bagaimana nanti. Itu diharapkan nanti ya. Oke. Paham ya? Oke. Sebenarnya, apa sih kerjasama ekonomi global itu? Kerjasama ekonomi global merupakan hubungan ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan banyak negara lainnya. Salah satu contoh dari kerjasama bidang ekonomi adalah MEA atau sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa itu MEA. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas di semua kita supaya terjadi pemerataan dan kerukunan di semua anggota. MEA sudah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan efektif sejak awal Januari 2016 hingga saat ini. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Vietnam, Thailand,
Kamboja, Laos, dan Filipina. Kemudian, nggak mungkin kan Mea didirikan tanpa tujuan yang jelas? Santai aja. Mari kita kupas lebih dalam lagi. Mea didirikan supaya negara bebas memperjualbelikan barang maupun jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mea juga bisa dijadikan pasar tenaga kerja profesional seperti pengajar, dokter, akuntan, karyawan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia. Proses yang rumit. Nantinya dengan pengembangan aliran investasi dan modal yang lebih bebas, bisa terjalin pemerataan ekonomi di kawasan ASEAN. Tapi ada dampaknya juga bagi bangsa Indonesia. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi, jika Indonesia memasuki MEA, dampak positifnya yaitu semakin luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di luar negeri. Tak hanya itu, produk barang dalam negeri juga dapat diekspor dengan mudah kepada negara anggota MEA. Selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya, yaitu pengangguran semakin bertambah karena persaingan di pasar tenaga kerja semakin meningkat setelah pemberlakuannya MEA. Tak hanya itu, produk-produk lokal juga bisa kalah saing karena beragamnya produk pendatang dari negara ASEAN lainnya. Terus, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA? Pertama, nilai produk Indonesia supaya produk dalam negeri tidak kalah dengan produk pendatang. Kedua, penguatan daya saing ekonomi dari sektor produk maupun jasa. Ketiga, perbaikan infrastruktur baik jalan, transportasi, dan telekomunikasi. Peningkatan sumber daya manusia supaya masyarakat Indonesia tidak kalah dengan masyarakat anggota MEA lainnya. Nah, oke. Paham ya? Oke, itu video tentang MEA. Sekarang Anda diperhatikan. Arus barang atau produk saya sangat berpengaruh sekali dengan diterapkannya MEA ini. Kan begitu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa MEA itu? MEA itu apa sih? Siapa bisa menjawab dari video tadi? Lihat pertanyaan Ibu. Sekarang Ibu bertanya, memangnya apa MEA itu? Apa bisa jawab? Oke, Faiz. Ada soal Faiz. Arus barang atau produk saya sangat berpengaruh sekali dengan diberlakukan MEA ini. Memangnya apa MEA itu? Apa saja pengertian MEA terhadap? Pengertian MEA aja dulu. Memangnya apa MEA itu? MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Apa saja pengaruh MEA terhadap kegiatan ekonomi kita? Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi kita adalah meningkatkan keuangan negara, memberikan dua dampak. Dampak positifnya dapat memberikan kenaikan harga pada barang Indonesia maupun kenaikan ekonomi luar. Dampak negatifnya bisa meningkatkan pengangguran karena semakin ketatnya persaingan. Oke, terima kasih Faiz. Tolong Faiz ya. Oke, ada yang punya yang lain? Ada yang berbeda dengan Faiz? Oke, jadi apa MEA itu tadi nak? Nah, jadi MEA itu tadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan LKPD kita yang pertama berdasarkan video tadi, terus pertanyaan yang dijawab tadi. Bisa ya? Oke. Silakan ketua kelas, silakan kerjakan LKPD lebih kurang 10 menit. Seperti biasa, langkah pertama pengisian KPD, apa yang kita buat terlebih dahulu nak? Nama kelompok.
kelompok. Setelah itu baca petunjuk pekerjaan LKPD. Evaluasi sekalian pasal. Aku tuh yang sini yang pasal. Udah dapat semua, Nak? Kegiatan 1 LKPD lihat. Oke, tentang MEA. Pengaruh MEA terhadap ekonomi Indonesia. Apa pengaruh MEA? Ayo ikut berdiskusi ya. Kalau kita sifat tadi ya. Nah, kerjakan. Ini kegiatan 1. Bagaimana yang mempengaruhi Pak? Ini ya. Makan. Ya, kalau pengennya kan kalau terhadap ekonomi itu kan menambah pengangguran. Kalau keuntungannya bagi kita itu meningkatkan keuntungan, ya kan? Coba baca, jelaskan. Anda paham kan?
Banyaknya import dari luar, banyaknya produk impor. Kita bisa dapat barang itu Indonesia kuat. Sudah nak? Sudah ya? Oke. Sudah selesai tentang LKPD kegiatan satu kita? Oke, sudah. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi, mempresentasikan LKPD kegiatan satu kita ice breaking dulu sebentar. Ya, silakan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Mau ice breaking? Tahu dong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu kan. Oke. Siap? 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Oke, siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 Oke, silakan Feiruz. Ya, fokus lagi nak. Silakan Feiruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan keuntungan MEA terhadap ekonomi di Indonesia. Pengaruh MEA terhadap ekonomi di Indonesia. 1. MEA membuka arus perdagangan barang atau jasa. 2. Peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai profesi dan jabatan di Indonesia semakin besar. 3. Tenaga kerja Indonesia lebih mempunyai peluang bekerja di negara-negara ASEAN lebih besar. Keuntungan MEA bagi ekonomi Indonesia. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan di ASEAN. 3. Bisa memperkenalkan bahan dan barang-barang di Indonesia ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa kesimpulan dari LKPD kegiatan 1 kita? Jadi MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kemudian pengaruh MEA itu apa? 1. Pengaruh MEA itu dia berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ya. Dampaknya apa? Bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua,
kerjakan. Oke, Nak? Oke. Nah, coba perhatikan gambar Ibu. Nah, itu adalah gambar mainan kulkas. Ya, yang biasa kita tempel di kulkas. Ya. Nah, kenapa dia bisa kita tempel di kulkas? Karena ada magnetnya. Ya. Itu mainan kulkas di daerah mana itu? Thailand. Sebelahnya Indonesia. Nah, jadi magnet itu dia memiliki medan magnet. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang benda magnetis dan non magnetis. Siapa masih ingat apa itu benda non magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non magnetis? Benda magnetis? Apa contoh benda non magnetis? Benda magnetis contohnya apa? Masih ingat kan? Nah, sekarang silakan baca pertanyaan di depan. Coba mau baca? Yang Faiz. Zahira, oke. Baca dari Hai Siti Zahira. Hai Siti, aku memiliki cenderamata dari magnet. Cenderamata ini bisa kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non magnetis? Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan magnet? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Nah, terima kasih Zahira. Nah, tadi sudah kita jawab pertanyaan Zahira ya. Sekarang untuk melakukan percobaan medan magnet. Nah, silakan baca medan magnet. Apa itu medan magnet? Siapa mau baca? Oke, Vanita. Percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tapi dapat digambarkan. Bisa medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Nah, oke. Jadi apa tujuan percobaan kita? Mengidentifikasi medan magnet. Jadi medan magnet itu yang mana aja? Ya. Kemudian alat dan bahannya tentu magnet. Silakan keluarkan. Ada bawa magnet? Ada. Silakan keluarkan magnet. Sudah? Sudah keluarkan magnet di atas meja? Sudah. Yang kedua, serbuk besi yang berada dari jemuran pasir. Ada serbuk besinya di bawah? Oke, silakan keluarkan. Kemudian kertas karton berukuran A4. Sudah. Nah, oke. Perhatikan Ibu. Langkah pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Nah, di mana magnetnya taruh? Di bawah. Nah, kemudian tabungkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Nah, kemudian ketuklah kertas karton perlahan-perlahan. Kemudian gerakan magnet di seputar kertas. Gerakan magnet di kertas. Nah, coba. Nah, ini dua orang. Nah, pegang. Oke, Faiz, letakkan di bawah. Nah, bergerak anak dia. Nah, pegang Faiz, silakan. Nah, coba kita kurangi terlalu banyak ini. Kurangi. Dan nampak geraknya. Oke, bergerak dia. Bergerak dia, Nak. Jadi kemanapun magnetnya pergi, pasir besinya ikut ya. Nah, kemudian jauhkan sedikit dari kertas.
jauhkan. Jauhkan nak. Kalau kita jauhkan masih bergerak pasir besinya. Masih, Bu. Jauh kita jauhkan sedikit masih bergerak. Nah, jauhkan sedikit lagi. Jauhkan sedikit lagi. Masih gerak tapi lambat. Masih bergerak tapi lambat. Oke, jauhkan sedikit lagi. Tidak bergerak sama sekali. Nah, sudah? Nah, oke. Sekarang letakkan alat dan bahannya lagi, nak. Nah, sekarang setelah melakukan percobaan tentang medan magnet, simpan lagi alat dan bahannya ke kelompok Faiz. Nah, sekarang buka LKPD kegiatan 2. Nah, silakan isi LKPD kegiatan 2. Oke. Buka LKPD kegiatan 2. Oke. Ya. Oke, dah. Dan silakan buka LKPD kegiatan 2. Silakan isi laporan percobaannya. Kita sudah membuat percobaan. Sekarang buat laporan percobaan kita. Kedua lah. Yo. Kedua. Kita semua masukin. Nah, oke, selesai KPD kita. Nah, sudah ya? Oke. KPD kegiatan 2. Nah, selanjutnya kegiatan kita adalah presentasi kegiatan 2 tentang percobaan medan magnet. Siapa yang mau ke depan? Oke, silakan Karen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang laporan hasil percobaan magnet. Pertama, tujuan percobaannya adalah agar kita dapat mengetahui seberapa besar medan magnet dari magnet kita. Kedua, alat dan bahan. Magnet dan benda-benda magnetis seperti logam, besi, dan lain-lain. Langkah-langkah percobaannya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, dekatkan magnet dengan pasir besi. Ketiga, kita dapat melihat pasir besi tersebut bergerak. 4. Hasil percobaan. Kita dapat melihat benda magnetis tertarik oleh magnet. Contohnya, magnet dapat tertarik oleh pasir besi seperti percobaan kita tadi. Kesimpulannya adalah magnet dapat menarik benda-benda magnetis seperti logam, aluminium, pasir besi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenali jarak terhadap benda serta gerakan magnet itu sendiri. Semakin dekat magnet dengan simpul besi, semakin kuat gerak simpul besinya. Semakin kita jauhkan sedikit demi sedikit, nah sampai dia tidak bisa digerakkan. Nah, ketika dia tidak bisa digerakkan, itu berarti simpul besinya tidak berada pada daerah medan magnet. Nah, tadi kita belajar tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, salah satu bentuk wirausahanya adalah mainan kulkas. Ya, ada mainan kulkas dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah, mainan kulkas ini tentu bisa kita jual ke negara lain. Ya, bisa dalam bentuk pameran yang diadakan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, jadi dengan adanya MEA kita bisa mengirim. Nah, misal nih, Fauzan dia dari Indonesia, dia pengusaha cenderamata mainan kulkas khas Indonesia. Nah, dia mau mengirim barangnya ke Malaysia. Faiz tinggal di Malaysia, dia pesan ke Fauzan. Nah, ya, Fauzan, saya mau pesan mainan kulkas khas Indonesia. Nah, dibuatlah khas Indonesia oleh si Fauzan. Karena masyarakat ekonomi ASEAN, kita bisa dengan mudahnya mengirim barang. Itu salah satu manfaatnya ya ke negara ASEAN. Nah, dikirimlah barangnya sama si Fauzan ke Faiz. Nah, kalau kita ngirim barang, kita harus mengisi formulir. Nah, untuk memahami lebih tentang formulir, perhatikan video ibu berikut ini. Formulir pengiriman barang. Oke, sekarang lihat si Edo. Nah, silakan baca. Coba. Oke, Karim. Apa saja komponen yang ada dalam teks formulir pengirim tersebut? Apa yang ada? Ada kode pos. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah cara mengisi formulir tersebut sesuai petunjuk yang ada di formulir? Oke. Silakan baca sebelahnya, Karin. Edo memiliki usaha yaitu berupa cendera mata magnet. Ia ingin mengirim barang kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Sebelum dikirim, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, oke, terima kasih Karin. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD kegiatan ketiga. Apa itu? Mengisi formulir. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil formulir pengiriman barang dalam negeri. Data penerima: nama awal, tulisan nama akhir, Aji Asif. Alamat penerima: Jalan Kampung 2, Perumahan Rahawini Jatera, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, kode pos 55555. Nomor telepon 088778877887. Data pengirim: nama awal Udin, nama akhir Firmanto. Alamat penerima: Jalan Kampung 2, Perumahan Rahawini Jatera, Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, kode pos 88886. Nomor telepon 087887788778. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzana. Apa kesimpulan kita? Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir pengiriman barang adalah: 1. Menuliskan nama pengirim dan penerima dengan jelas. Kemudian menulis nomor telepon pengirim dan nomor telepon yang menerima yang jelas, yang aktif, supaya bisa dihubungi. Menulis tempat dan tanggal pengiriman barang serta tanda tangan. Nah, komponen-komponen yang ada pada pengiriman barang tadi yang disampaikan Fauzan apa saja? 1. Data pengirim, data penerima, dan tanda tangan pengirim dan petugas. Ingat, pengirim dan petugas ya, bukan penerima. Pengirim dan petugas. Nah, sekarang kerjakan soal evaluasinya. Nah, bisa? Oke. Dah, selesai evaluasi? Nah, untuk PR kerjakan di buku paket halaman 123. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu daerah dulu. Solera dari Ria. Silakan berdiri.
pembelajaran hari ini kita baca doa penutup majelis. Silakan pimpin ketua kelas. Sikap untuk berdoa. Oke, sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Usul tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.